Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Juanika dari kelas 11 RPL 1. Saya bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas industri yang ketiga, yaitu mengenai penggunaan Bootstrap. Jadi di sini tugas saya yaitu membuat website produk. Baik, mari kita lihat tugas apa yang diberikan. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat website produk. Kita diminta untuk membuat sebuah website yang mempromosikan produk tertentu menggunakan framework Bootstrap. Website ini harus responsif dan memanfaatkan berbagai elemen Bootstrap seperti navbar, carousel, card, modal, dan form. Oke, di sini. Nah,
Pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Hubungkan Bootstrap dengan menggunakan CDN. Halaman website harus responsif. Tambahkan navbar di atas halaman dengan menu Home, Produk, About, dan Kontak. Yang kelima, the navbar harus bersifat responsif, berubah menjadi hamburger menu pada perangkat mobile. Jadi ketika si web diperkecil, yang tadinya navbar di atas pindah menjadi hamburger. Yang keenam yaitu tambahkan juga brand atau logo produk di sebelah kiri navbar. Jadi kita harus membuat logo produk kita sendiri terus diletakkan di sebelah kiri. Isi setiap menunya. Baik. Menu Home ada carousel, yaitu terletak di bagian paling atas halaman Home. Carousel berfungsi sebagai slide gambar yang mempromosikan produk-produk unggulan atau kampanye marketing. Setiap slide dapat berisi gambar produk, judul, dan teks singkat yang menggambarkan fitur utama atau penawaran khusus. Fungsinya, carousel ini harus memiliki kontrol navigasi seperti Next dan Prev, serta indikator slide di bagian bawah. Jumbotron. Lokasinya di bawah carousel, masih dalam section Home. Berarti masih di menu Home ya teman-teman. Yaitu, deskripsinya, Jumbotron adalah area besar dengan background warna atau gambar yang menonjol digunakan untuk menampilkan pesan utama atau highlight dari produk. Contohnya, Anda bisa menampilkan slogan produk, ajakan untuk membeli, atau penawaran diskon di sini. Masih di menu Home ya teman-teman, ada produk bestseller. Jadi, lokasinya tuh di bawah Jumbotron dalam section Home. Deskripsi ini menampilkan produk-produk bestseller dari perusahaan. Gunakan Bootstrap code untuk menampilkan gambar, nama, harga, dan deskripsi singkat dari setiap produk. Produk-produk ini ditampilkan dalam grid yang responsif. Baik. Yang menu kedua ada produk. Lokasinya pada halaman produk, menggunakan Bootstrap Grid System untuk menampilkan produk dalam bentuk cards yang responsif. Yang ketiga, tambahkan tombol detail pada setiap produk. Ketika tombol detail diklik, maka muncul pop-up modal untuk menampilkan detail produk. Menu ketiga yaitu About. Lokasinya pada halaman About. Halaman ini bisa digunakan untuk memberikan informasi tentang perusahaan atau organisasi, termasuk sejarah, visi, misi, dan tim yang terlibat di perusahaan tersebut. Yang terakhir ada Kontak. Lokasinya terletak di halaman Kontak. Section ini memungkinkan pengguna untuk menghubungi perusahaan atau menanyakan lebih lanjut tentang produk. Gunakan Bootstrap Form Components untuk membuat formulir kontak yang mencakup nama, email, subjek, dan pesan. Tambahkan juga Maps untuk lokasi perusahaannya. Lalu, tambahkan footer di bagian bawah halaman yang mencakup informasi kontak atau link media sosial. Boleh menambahkan variasi atau komponen lain dengan syarat komponen Bootstrap yang disebutkan pada petunjuk nomor 7 terpenuhi semua. Berarti yang ini harus terpenuhi semua ya teman-teman. Boleh menambahkan variasi lain. Seperti itu. Baik, mari kita lihat di Visual Studio Code-nya. Di sini saya menggunakan image. Image-nya di satu folder kan ya teman-teman biar rapi. Lalu ada index HTML dan style CSS ya teman-teman. Seperti yang diperintahkan di perintah yang pertama, di perintah yang kedua, mohon maaf, yaitu kita harus menghubungkan Bootstrap dengan menggunakan CDN. Baik, di sini saya simpan di sini ya teman-teman. Dan saya mendapatkan itu di sini, di search aja, ada CDN links. Di sini banyak ya teman-teman, tinggal di copy saja. Baik. Lalu di sini saya menggunakan title, toko bunga Bouquet Shop, biar nama webnya ya teman-teman. Lalu saya menggunakan link CSS ke eksternal, yaitu ke style CSS agar si HTML ini nyambung ke style CSS yang di sini. Baik. Lalu di sini link untuk fontnya teman-teman. Lanjut kita ke navbar. Di navbar saya menggunakan navbar class, navbar expand, dan navbar dark ya teman-teman. Di sini saya menggunakan logo terlebih dahulu.
image ini, lalu lebarnya 45, height-nya 30. Dan di sini saya inline block, like text top, dan namanya Winnika Bouquet. Baik, kita lihat. Nah, yang ini ya teman-teman. Ini. Seperti ini, di sebelah kiri lalu ada nama Winnika Bouquet. Oke. Lalu, saya menggunakan button kelas navbar seperti ini. Lalu saya menggunakan div kelas seperti ini. Navbar nav, auto text, navbar itemnya aktif ya teman-teman. Di sini saya aktif. Coba kita diubah tidak aktif teman. Tunggu. Nah, seperti ini. Ketika kita kembalikan lagi aktif, maka akan seperti ini. Seperti itu. Lalu ada home. Kita harus samakan ya teman-teman. Jadi bagian home di sebelah mana? Jadi saya pakai pagar home karena di sininya saya menggunakan section home. Harus sesuai ya teman-teman dengan tata letak yang kita inginkan. Seperti itu. Di sini juga ada new produk. Saya di sini juga sama. Yang new produk. Nah, menggunakan sectionnya new produk agar ketika diklik di sini di navbar akan meluncur ke halaman yang benar seperti itu. Baik, kita ke atas lagi. Nah, begitupun selanjutnya di about juga sama. Di about saya menggunakan about juga ya teman-teman. Nah, seperti itu. Terus di kontak juga sama. Ini seperti ini. Baik. Lalu di sini saya menggunakan search ya teman-teman. Agar di sini seperti ini. Saya menggunakan ini ya teman-teman. Nah. Lalu ke home section. Di sini saya menggunakan section ID-nya home agar nanti ketika di navbar kita mengklik home, munculnya ke home section seperti itu. Nah, di sini nih. Flower closet. Nah, indicators, lalu lead datanya aktif. Awalnya agak di sini ya teman-teman, seperti ini. Jadi data yang pertama tuh biar slide-nya itu tetap, nanti pindah lagi gitu. Lalu saya menggunakan image-nya ini, lalu lebarnya segini dan menggunakan ALT-nya Bukit Mawar karena emang mawar. Lalu menggunakan div class carousel caption H5 Bukit Mawar dan paragrafnya menggunakan ungkapan cinta yang sempurna. Baik. Dan selanjutnya pun sama, cuman diganti-ganti ininya saja ya teman-teman. Diganti ALT. Lalu di ini ya, div class-nya sama teman-teman, cuma diganti IMG sama ALT, lalu H5 dan P-nya saja. Baik. Nah, untuk di sini, ini agar kontrolnya bisa ketika diklik ke kanan, jadi slide-nya pindah ke kanan. Ketika klik yang di kiri, slide-nya pindah ke kiri seperti itu. Ini ada previous dan next, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, di sini next, ketika pindah lagi.
ketika pindah. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ada Jumbotron. Di sini saya menggunakan Jumbotronnya teksnya center agar di tengah ya teman-teman. Lalu H1-nya bunga segar, hadiah terindah, dan menggunakan paragraf seperti ini. Kenapa menggunakan LED? Karena agar si Jumbotron itu ya seperti ini, agar teksnya itu berbeda ya teman-teman, seperti itu. Baik, selanjutnya ada produk bestseller. Saya menggunakan kontainer text center agar tetap di tengah. Lalu section title text center juga agar si kalimat produk bestsellernya di tengah. Si H2-nya ini. Lalu div class yang ininya row, produk yang pertama. Nah, ini ya. Nah, menggunakan div class-nya card, shadow SM. Lalu di sini saya menambahkan gambar. Lalu kelasnya card image top, ALT-nya bukan mawar, dan div class untuk keterangan di sininya. Nah, di sininya teman-teman, saya menggunakan ini card body. H5-nya Bukit Mawar menggunakan card title, lalu paragrafnya card text. Saya yang di sininya menggunakan strong ya teman-teman. Lalu saya menambahkan button class BTN primary. Lalu data targetnya best seller produk modal dan detail di sini ya teman-teman. Saya menggunakan data detail agar ketika saya klik buttonnya ada detailnya seperti ini. Selanjutnya pun sama seperti ini, cuman diganti di image ini. Lalu H5 paragrafnya seperti ini. Untuk buttonnya saya sama di ini saja. Lalu diganti ininya saja. Di data targetnya kalau yang ini. Produk yang pertama, produk modal pertama, produk modal kedua seperti itu. Produk ketiga pun sama, diganti di sini 3. Lalu diganti di image dan div class ininya saja. Nah, kita ke agar ketika kita klik detail akan muncul seperti ini. Kita menambahkan ini. Teman-teman. Nah, seperti yang saya di pertama ini di data target seperti ini. Karena ini untuk kode di sininya seperti ini. Nah, dan saya menggunakan lagi ya, tapi di sebelah mana ya? Nah, di sini. Seperti itu. Nah, di sini untuk div class-nya modal, header, H5-nya, title, bestseller, produk modal label pertama, Bukit Mawar, lalu button-nya close ya teman-teman, karena ketika klik ini, kita menggunakan ini, agar ke close seperti ini. Seperti itu. Lalu, ininya. Nah, menggunakan image sama seperti yang di awal, tapi saya menggunakan width-nya 100, height-nya 100, object width-nya cover, sama saja seperti yang di awal seperti itu. Karena agar ketika kita klik ini, seperti ini. Begitupun selanjutnya sama, cuman diganti di sini. Lalu ganti di sininya juga, jadi 2. Lalu diganti di sininya untuk judul di awalnya. Lalu di image-nya kita ganti, selainnya di copy-copy aja. Dan ini juga ganti. Dan nantinya seperti ini. Nah, yang
ketiga pun sama, cuman diganti ininya aja. Diganti di sini. Sini. Ini. Dan di IMG dan P ini. Begitu. Lalu selanjutnya di new produk ya teman-teman di sebelah sini. Saya menggunakan sama saja, cuma diganti-ganti lagi. Seperti itu. Sebenarnya sama saja. Cuma diganti-ganti seperti yang tadi. Nah, sama saja sebenarnya. Seperti itu. Saya tinggal di copy-copy saja menggunakan ini. Jika kalian akan membuat ini lebih banyak, silahkan. Cuman saya seperti ini saja. Lanjut ke bagian about. Di sini saya about-nya menggunakan hero section. Sectionnya hero section. Div kelasnya text-nya center biar di tengah. Agar tentang buka store-nya tuh sama dan paragraf ininya di tengah ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu sejarahnya saya menggunakan H2-nya section title dan di tengah ya teman-teman center. Lalu paragrafnya menggunakan about text. Jadi seperti ini. Lalu visi dan misinya. Nah, di sini saya menggunakan H2-nya untuk judul di tengahnya, section title seperti biasa dan text center. Lalu div kelas untuk visi ada call MD6. Ini raw ya teman-teman. Lalu saya menggunakan H4 untuk judul divisi sini. Di sini. Dan paragrafnya seperti itu. Dan yang ini juga sama. Sama saja. Nah, lanjut di team section. Nah, saya menggunakan H2 untuk temui tim kami ya teman-teman. Nah, baik. Tim member pertama. Saya menggunakan div class team member text center dan menggunakan image ini dan di sini. Menggunakan ALT-nya seperti ini. Terus untuk namanya menggunakan H5 dan paragrafnya seperti ini. Agar nanti di sininya baik, yang selanjutnya pun sama, cuman diganti di image H5 dan P saja. Lalu di kontak section saya menggunakan ini sebentar. Nah, menggunakan form group, labelnya nama, dan input type-nya text, kelasnya form control, ID-nya name, placeholder-nya nama Anda. Lalu saya di copy. Nah, untuk di yang email, saya menggunakan input type-nya email, form control, dan diganti-ganti saja teman-teman seperti ini. Di subject pun sama, diganti di sininya, di input types-nya, seperti ini. Lalu pesan juga sama. Tapi untuk di pesan, saya menggunakan text React class, form control, dan ID-nya message, rows-nya 4, dan pesan Anda seperti ini. Lalu, saya menggunakan button type submit, btn primary, btn blocks, lalu bacaannya kirim. Agar nanti di sini seperti ini. Nah, kirim. Pesan Anda pesan, subjek, email, nama, gitu. Lalu, di sini saya menggunakan map ya teman-teman. Map. Nah, menggunakan map container, lalu saya menggunakan copy alamat map di rumah saya ya teman-teman. Lalu menggunakan width-nya 100, height, style, seperti ini. Lalu ke footer, di sini teman-teman. Nah, saya menggunakan ini, saya copy dari atas ya teman-teman di sini, di navbar.
Nah, saya copy dari sini aja teman-teman, karena sama. Jadi saya copy dari situ. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi. Lalu, ini, sosial media. Saya menggunakan div class row just TV content center. Lalu di sini saya menggunakan ahref. Lalu mengcopy sosial media saya, ada Instagram dan YouTube seperti ini. Lalu menggunakan copyright text seperti ini agar di sini. Nah, seperti itu. Mari kita lihat ke Instagram. Seperti itu. Ya, YouTube juga sama. Seperti itu. Lalu kita ke style CSS ya teman-teman di awal. Nah, ini untuk seluruh halamannya. Seperti ini saya menggunakan backgroundnya ini. Lalu font family-nya Arial sans serif. Dan HTML scroll behavior smooth agar ketika kita mengklik ini smooth seperti ini. Mari kita coba untuk hilangkan ini. Dan kita lihat. Kita lihat teman-teman. Nah, tidak nge-scroll secara halus seperti itu. Baik, kita. Lalu kontainernya saya menggunakan background color-nya sama seperti yang di atas. Sedikit berbeda ya. Di sini saya lebih tua gitu warnanya. Border radiusnya 10 px, paddingnya 20 px. Seperti ini. Nah, tuh kan seperti itu. Lalu di navbar saya menggunakan background color-nya ini. Lalu di ini agar si tombol hamburgernya di kanan ya teman-teman. Lalu ke carousel. Untuk image-nya saya menggunakan width-nya 100%, height-nya 520 pixel, objeknya di coverin, border radius-nya 8 px, dan transisinya transform ya teman-teman, carousel. Tuh. Baik. Ini juga untuk caption-nya, ini untuk yang H5, ini untuk paragraf, seperti itu. Dan ini untuk agar responsif, teman-teman. Menggunakan ini. Baik, ada Jumbotron. Di sini saya menggunakan background color-nya ini. Menggunakan border radiusnya 40 pixel, padding-nya 50 pixel dan 20 pixel. Lalu menggunakan animation-nya ini. Seperti itu. Lalu ada bestseller. Untuk card-nya, margin top-nya 10 pixel, border radius-nya 8 pixel. Di sini. Nah, 8 pixel ya teman-teman. Lalu menggunakan transisi juga di sini. Nah. Terus saya juga di image-nya ditambahkan lagi ini agar kayak seperti ini. Di image-nya juga bisa seperti ini, di ininya juga bisa seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada new product. Saya menggunakan background-nya ini, border radius-nya 8 pixel. Lalu menggunakan biasa transisi lagi. Dan untuk new products modal image box saya menggunakan ukurannya seperti ini ya, tetap tidak ada yang dirubah-rubah. Lalu ke about section. Sini saya menggunakan background-nya ini. Mari kita lihat. Nah, warna ini ya teman-teman. Lalu untuk color-nya menggunakan putih untuk teks. Lalu padding-nya 80 pixel, line-nya center, dan border radius-nya 10 pixel. Nah, untuk H1-nya dan paragrafnya, saya menggunakan font family yang berbeda ya teman-teman. Lalu ukurannya pun berbeda. Karena saya ingin berbeda aja gitu. Nah, ini sama ini kan beda ya. Baik.
Untuk sejarah, saya menggunakan kontainer satunya. Nah, seperti ini. Background-nya putih aja, teman-teman. Dan untuk teksnya colornya saya berbeda. Beda sama yang ini. Untuk sejarah. Untuk visi dan misi, di sini saya menggunakan banyak sekali karena saya ingin sejajar ya teman-teman di sini. Nah, background-nya tetap ini, padding-nya seperti itu di sininya. Lalu saya menggunakan pengen ada lagi gitu seperti ini biar kontras aja gitu kelihatannya. Nah, ini saya menggunakan ini agar sejajar si visi dan misinya di kanan dan kiri. Lalu ini membuat agar kolomnya lebarnya sama gitu si visi dan si misinya. Lalu H4-nya pun sama, paragrafnya pun sama. Dan ini agar responsif. Untuk tim yang ini. Nah, sama aja teman-teman seperti yang ini. Saya menggunakan sama. Namun, hanya diinikan saja. Border radiusnya di sinian, lalu saya menggunakan paddingnya 20, lalu menggunakan transisi lagi. Lalu, tim member image-nya saya border radius-nya 50 karena pengen bulat ya teman-teman. Lalu, lebar dan tingginya disamakan saja. Untuk judulnya, saya menggunakan font size-nya 1.5 rem saja. Untuk ininya teman-teman. Nah. Lalu untuk paragrafnya, saya tidak menggunakan ini, biasa aja. Tapi saya menggunakan font style. Nah, biar keren. Ini ya teman-teman, seperti ini. Ini sama untuk filter. Lalu ada kontak, seperti ini. Nah, karena di sini saya buttonnya pengen warna ungu, teman-teman. Jadi gini. Nah, untuk mapnya hanya seperti ini aja ya teman-teman. Lalu ini untuk agar responsif, teman-teman lihat. Lihat seperti itu. Dan untuk footer, saya menggunakan background color-nya sama. Lalu untuk paragrafnya, saya menggunakan font size 1 rem dan color-nya tidak putih tapi lebih ke krem gitu ya teman-teman, agar di sini ya. Lalu ini untuk icon sosial medianya seperti ini. Karena saya ingin ada jarak gitu loh dari antar sosial media, jadi saya menggunakan gap ya teman-teman. Lalu color-nya putih saja. Dan ini agar responsif. Mari kita lihat. Apakah semuanya responsif? Seperti saya yang di awal, ini sudah responsif ya teman-teman. Dari sini, satu deh. Untuk ininya, nah langsung berubah ya teman-teman jadi hamburger menu. Untuk produk, kita lihat. Nah, kita lihat. Oke, ini juga sama pasti. Dan untuk sejarah yang seperti ini. Nah, set. Di visi misi juga tadinya ke pinggir, jadi ke bawah ya teman-teman, karena agar responsif ya. Ini juga sama. Dan ya. Mungkin segitu saja tugas yang bisa saya selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.